Kalau dulu substansinya macam-macam dan hampir tidak terfokus pada satu isu. Tapi dengan adanya pandemi, kalau Mas Apung perhatikan, semua pertemuan dunia internasional pasti terkait dengan pandemi. Apakah itu recovery, apakah itu dari sisi bagaimana menggiatkan lagi perdagangan, bicara mengenai kesehatan, kemudian bicara mengenai platform kerjasama kesehatan dunia, semuanya pasti ada kaitannya dengan pandemi. Halo sahabat Kemlu, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan semakin meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Ya, hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Kementerian Luar Negeri Deep Talk, Diplomacy Talk bersama saya Apung Purno Widodo. Sahabat Kemlu, pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja hampir di semua tatanan kehidupan. Tak terkecuali dalam pelaksanaan fungsi-fungsi diplomasi, baik dalam tataran bilateral, regional, maupun multilateral. Nah, dalam Deep Talk kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana mesin multilateral Indonesia tetap menjalankan roda diplomasi di tengah pandemi ini. Dan bagaimana sahabat Kemlu tetap bisa mengambil peran di dalamnya. Dan untuk itu telah hadir bersama kita Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Bapak Fedrian Rudyard. Apa kabar Pak Dirjen Febrian Rudyard? Sehat selalu ya Pak ya? Sehat, terima kasih Mas Apung. Sehat juga kan Mas Apung ya? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Bapak ini selalu terlihat bersemangat, agile, bahasa kerennya itu terengginas nih Pak. Padahal kerja Pak Dirjen sebagai punggawa diplomasi multilateral Kementerian Luar Negeri ini pasti sangat berat Pak. Apa rahasianya Pak? Mas Apung, kalau kita kerja dengan hati senang, itu udah 70% menyelesaikan masalah gitu. Jadi, berarti moodnya dulu dibangun ya Pak ya? Moodnya dibangun, mood teman-temannya dibangun, baru kita kerjakan sama-sama. Tapi kalau moodnya belum terbangun, waduh repot itu. 70% masalahnya masih ada terus tuh. Gimana membangun moodnya Pak? Bapak masih suka naik Vespa nggak Pak? Wah, itu bagian. Nggak cuma naik Vespa Mas Apung, yang penting yang lebih menyenangkan itu bangun Vespa dari Vespa busuk gitu ya. Dibangun, kita protolin satu-satu, dicat lagi, semua dibongkar sehingga kemudian jadi mulus lagi. Nah, waduh. itu. Bapak juga mengadopsi prinsip solidaritas anak Vespa nggak Pak dalam kehidupan Bapak, terutama kehidupan profesional Bapak kan? Satu yang saya ingat itu kalau prinsipnya anak Vespa nih Pak, satu Vespa sejuta sahabat. Bener nggak sih Pak itu Pak? Betul. Jadi menarik ya Mas Apung ya, solidaritas atau persaudaraan para para fans Vespa ini. Misalnya Mas Apung naik Vespa lama ya, di tengah jalan mogok, pasti ada aja yang bantu Mas Apung. Nah itu salah satu solidaritas anak Vespa. Dan kemudian kita salamnya kan salam mesin kanan. Gitu. Wah, apa artinya Pak? Salam mesin kanan, Vespa adanya di mesin kanan. Di sebelah kanan. Iya. Sorry, mesin kiri apa mesin kanan ya? Mesin kanan kayaknya. Mesin kanan. Iya Pak, iya. Tapi juga itulah Pak, solidaritas itu memang yang penting sekali, apalagi dalam kerja Bapak sebagai Dirjen Kerjasama multilateral, banyak negara, banyak orang. Tapi Pak, dalam masa pandemi COVID-19 ini Pak ya, semua tatanan kehidupan itu kan berubah Pak. Iya, betul. Sahabat Kemlu sendiri sudah merasakan nih, ada yang lebih dari 1 tahun ini kuliahnya daring. Betul. Ada yang sudah mulai bekerja work from home. Betul. Ya, Betul. bahkan ada yang sakit pun udah pakai home treatment sekarang. Ya. Terus bagaimana nih Pak perubahan diplomasi multilateral Indonesia setelah adanya pandemi COVID-19 ini dalam segi teknik Pak? Kan multilateral kan otomatis banyak negara, banyak orang, banyak diplomat, banyak kepala negara. Gimana Pak? Inti dari multilateral tuh sebetulnya kan solidaritas. Tapi saya sampaikan tadi termasuk kayak anak Vespa gitu kan, solidaritas. Jadi memang harus diakui dalam dunia diplomasi multilateral Mas Apung ini unprecedented situation. Nggak pernah ada contohnya di mana suatu isu yang mendesak yang dihadapi seluruh dunia, di mana masing-masing negara juga masing-masing tidak memiliki kapasitas untuk membantu negara lain. Saya bilang tuh dulu
sudah up to the neck semua gitu. Karena nggak pernah ada contoh Nggak pernah ada sebelumnya. contoh, dan masing-masing juga dipaksa untuk menyelamatkan diri sendiri masing-masing. Tapi dari sini kita belajar ya bahwa sebetulnya keselamatan diri kita dalam suatu komunitas internasional ini sangat terkait dengan keselamatan orang lain. Nah, ini yang sangat menarik adalah ada perubahan yang cukup mendasar dari pandemi ini terhadap diplomasi multilateral. Kalau saya bisa lihat, paling enggak observasi saya ada 3 yang terdampak ya. Paling tidak 3. Paling tidak Apa 3 hal. aja itu Pak Dirjen? Yang pertama dari sisi teknis pelaksanaan diplomasi, ya artinya kalau dulu diplomasi multilateral pasti face to face Mas Apung, pasti face to face dan selalu ada di dalam suatu ruangan. Kadang-kadang kan kita kenal namanya diplomasi di lobi, pendekatan di lobi secara pribadi ngajak makan. Ini sekarang nggak mungkin lagi, ya. Tapi substansi dari diskusinya, negosiasinya kan harus tetap jalan. Oleh karena itu muncullah kemudian diplomasi yang namanya negosiasi virtual. Jadi kita mulai lagi tidak ketemu tapi lewat virtual. Mulailah kemudian merebak platform-platform untuk virtual meeting. Nah, jadi bukan cuma kuliah aja ya sahabat Kemlu yang daring, diplomasi juga daring nih. Betul, diplomasi juga agak kaget juga ngalamin ini perkembangan yang baru ini. Nah, tentunya dari hal yang sudah kita pelajari, kita rasakan selama 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun kali, ternyata diplomasi virtual itu bisa facilitate, ya, tapi tidak bisa menggantikan. Kontak antara pribadi itu ternyata tidak tergantikan. Tapi jadi kita bersyukur sekarang sudah mulai ada hybrid ya, ada pertemuan separuh datang, separuh enggak gitu kan. Bahkan sudah ada beberapa kali pertemuan yang sifatnya fisik. Kalau ingat dulu pertemuan terakhir itu mengenai COP26, itu kan pertemuan fisik. Kemudian UNGA, Sidang Umum Majelis Umum PBB yang bulan September kemarin juga udah mulai fisik. Nah, di situ nampak betul adanya kerinduan untuk bisa melakukan hal-hal yang dulu yang selama 1,5 tahun tidak bisa dilakukan. Ini dari segi teknis, jadi masalah platform virtualnya, kemudian masalah jarak, perbedaan waktu, ini memberikan variasi tersendiri. Yang kedua dari sisi substansi. Nah, kalau dulu substansinya macam-macam dan hampir tidak terfokus pada satu isu. Tapi dengan adanya pandemi, kalau Mas Apung perhatikan, semua pertemuan dunia internasional pasti terkait dengan pandemi. Apakah itu recovery, apakah itu dari sisi bagaimana menggiatkan lagi perdagangan, bicara mengenai kesehatan, kemudian bicara mengenai platform kerjasama kesehatan dunia, semuanya pasti ada kaitannya dengan pandemi. Jadi pandemi ini secara tidak langsung menyatukan interest dari tiap-tiap negara. Okay. Kalau dulu ingat waktu pertama kali ada 9/11, ingat nggak? Dulu kan terorisme ya, 9/11. Di mana-mana meeting selalu terkait dengan terorisme. Dulu tuh pada saat ada 9/11. Sekarang semua meeting dunia internasional akan selalu ada kaitan dengan pandemi. Baik itu bicara mengenai peacekeeping, itu bicara mengenai perdagangan, bicara mengenai penerbangan, bicara mengenai pendidikan, dan semua selalu memasukkan sisi dari bagaimana kita bisa hidup normal lagi atau bisa hidup dengan gaya baru dengan adanya pandemi ini. Jadi masing-masing memiliki dorongan untuk bisa cope dengan pandemi. Ini dari segi substansi. Yang terakhir dari segi standing dari diplomasi multilateral. Jadi standing apa ya bahasa Indonesianya? Dari sisi keberadaan diplomasi multilateral itu sendiri. Sekarang jadi kelihatan bahwa ternyata yang kita lakukan dalam diplomasi multilateral, arsitekturnya yang dulu dibangun based on framework tahun 45 dan sekarang ini ternyata banyak hal-hal yang masih perlu dibenahi. Contoh ya, misalnya apa yang dilakukan oleh WHO dalam isu mengelola kesehatan global health dunia. Dan ternyata dengan adanya virus ini kan kita tahu bahwa ternyata WHO juga masih perlu harus diberdayakan, masih perlu harus diperkuat. Dan kemudian juga ketahuan bahwa negara-negara, tidak semua negara memiliki sistem global, sistem kesehatan yang mumpuni untuk menghadapi serangan virus atau pandemi virus demikian kayak gini. Jadi signifikan dari diplomasi multilateral ini makin kuat ya Pak ya di masa pandemi ini. Betul, karena tidak semua bisa menyelamatkan sendiri
dan semua orang perlu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga ternyata bahwa inti dari kerjasama dalam menangani selama pandemi ini membuat diplomasi multilateral lebih terintegrated dengan diplomasi bilateral dan diplomasi regional. Jadi nggak bisa lagi Nggak milih bisa berdiri sekarang. sendiri. Apakah multilateral aja, apa bilateral aja, regional, semua saling terkait sekarang. Multilateral bikin norma setting normanya, kemudian bilateral mungkin lebih mudah untuk melakukan based on norma-norma yang sudah diset di tingkat multilateral, bisa dilakukan kerjasama yang lebih konkret di tingkat bilateral dan regional. Jadi lebih semakin terintegratif lah diplomasi multilateral dengan diplomasi lainnya. Iya, tadi Pak Dirjen menyampaikan dari sisi substansi, tapi saya yakin sahabat Kemlu di rumah juga ingin tahu fokus diplomasi multilateral Indonesia sejak pandemi COVID-19 ini seperti apa, Pak Dirjen? Memang kalau kita lihat apa yang kita lakukan yang menjadi fokus diplomasi, yang pertama, kalau kita bicara yang besar dulu ya, yang besar. Kalau dulu diplomasi multilateral selalu diwarnai pembahasan mengenai state security, keamanan negara. Ya, misalnya terorisme itu kan keamanan negara. Tapi sekarang dengan ada pandemi, yang lebih mengemuka adalah keamanan manusia. Manusianya. Bukan cuma bicara negara, tapi keamanan manusianya. Jadi kita bergeser kepada human security. Di mana di dalam keamanan manusia atau konsep human security itu akan kemudian menonjol isu kesehatan. Bagaimana kita memastikan di dalam masa pandemi ini tersedia cukup bukan hanya vaksin, tapi juga obat dan juga alat pelindung atau alat yang kita pakai seperti APD dulu nggak pernah kepikir ya diplomasi kita nih Mas Apung, diplomasi hanya untuk dapatin masker. That's what happened gitu ya pada saat pandemi, awal-awal pandemi dulu. Diplomasi rebutan vaksin, betul. Diplomasi rebutan obat, nah itu dulu nggak pernah ada. Jadi sekarang mengarah ke sana sebagai salah satu memang lokomotif masalah kesehatan. Yang kemudian yang kedua tentunya masalah recovery. Karena recovery maksudnya kesehatan sisi ekonomi nih Pak? Dari recovery dari sisi ekonomi. Jadi kesehatan kita selesai ya. Kemudian memang itu lokomotifnya. Jadi lokomotifnya memang isu kesehatan. Dampaknya dari pandemi ini kan semua orang berhenti kegiatannya. Karena pandemi ini kan semua orang takut gitu ya, takut untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Padahal the fact dunia ini hidup, dunia ini kemudian kita bisa sejahtera, kita bisa menghasilkan sesuatu kalau kita berhubungan dengan orang lain. Nah, sisi recovery-nya ini yang kemudian menjadi salah satu fokus kita dan prioritas kita. Mengembalikan lagi perdagangan pada tracknya yang dulu, mengembalikan lagi orang berusaha dan juga tentunya dengan norma baru, dengan gaya hidup baru, dan juga standar-standar kesehatan, standar rumah makan, standar rumah sakit, standar layanan publik, semua direkalibrasi ulang, disesuaikan dengan norma baru. Ini sebetulnya yang ingin kita kejar, yang menjadi fokus kita, sehingga kita bisa nanti sama-sama dengan negara lain hidup dalam standar yang sama, tidak dalam standar yang berbeda. Hidup dengan standar yang sama-sama maju dan sama-sama punya concern mengenai bagaimana cara hidup yang aman dari virus. Pak Dirjen, ngomongin diplomasi multilateral nih Pak. Diplomasi dengan banyak negara Pak. Ya. Kita untuk menyatukan pandangan dua kepala aja susah sekali nih Pak. Apalagi dengan banyak negara. Terus bagaimana sih Pak proses pengambilan keputusan yang dilakukan Indonesia ini Pak sejauh ini sehingga menghasilkan suatu jawaban yang merepresentasikan Indonesia terkait dengan isu-isu di organisasi internasional nih Pak. Contohnya saja pada saat pertengahan tahun lalu bulan Mei kalau tidak salah ada resolusi responsibility to protect R2P. That's May. Iya, Indonesia kan dalam hal ini ada tuntutan konstitusi juga yang berbunyi ikut serta memelihara perdamaian dunia. Tapi di satu sisi lain Indonesia say no kan ya Pak ya pada resolusi itu. Bagaimana sih Indonesia dalam hal ini menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia dan juga dengan tuntutan konstitusi Indonesia kita sendiri, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam diplomasi multilateral? Pertanyaannya Mas Apung ini sedikit tapi jawabnya banyak nih Mas Apung. Gini Mas Apung, kita beruntung Mas Apung, politik luar negeri kita ini adalah dikenal dengan nama principled foreign policy.
Artinya kalau kita lihat politik luar negeri kita ini bukan politik luar negeri transaksional gitu ya, bukan ikut-ikut sana, ntar gue kasih ini, lu gini dong, ini gue enggak. Suara kita pokoknya nggak bisa dibeli deh, Nggak Pak. bisa dibeli. Oke. For sure suara kita tidak beli karena kita ada dalam koridor Undang-Undang Dasar 45, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi we are lucky. Semua pemerintahan kita selama ini di Indonesia committed kepada principle foreign policy. Nah, ini orang lain juga melihat. Negara lain juga melihat dan kita memang terkenal prinsipal dan ibaratnya percuma juga anak Indonesia gitu ya. Dia nggak akan kemana-mana tuh. Dia sangat prinsipal. Nah, Prinsipal ya Pak, bukan stubborn ya Pak? bukan stubborn, bukan ngeyel juga. Bukan ngeyel. Jadi, nah, principle foreign policy ini adalah pijakan kita. Nah, tentunya politik luar negeri sekarang ini adalah politik luar negeri yang diwarnai oleh kehidupan demokratis kita sebagai suatu negara demokrasi. Kita udah memilih untuk hidup secara demokrasi. Tentunya ciri-ciri negara demokrasi adalah tidak ada tafsir yang monopoli tafsir. Ya. Tidak ada orang yang sekarang bisa bilang ini yang saya bilang ini yang paling benar. Nah, oleh karena itu penyusunan politik luar negeri kita bagaimana kemudian diterjemahkan dalam posisi kita di diplomasi negosiasi multilateral itu adalah selalu mempersiapkan dan melibatkan stakeholder. Melibatkan stakeholder bukan hanya ke lembaga pemerintah tapi juga think tank dan dunia akademis. Ini penting sekali. Kenapa saya sampaikan? Karena ini adalah exercise yang kita lakukan udah sejak lama. Tapi nggak akan pernah kelihatan nih Pak Sapung. Nah, karena kan nggak pernah, bukan seksi ini kan, bukan isu yang seksi yang terus kemudian Kemlu mengadakan ini nggak ada yang cover gitu. Tapi that's what happened. Nah, oleh karena itu posisi kita selalu sudah jelas dan tidak akan pernah melenceng dari preambul Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu kalau kita balik ya kasus kemarin tuh ya yang bulan Mei itu R2P. Sedih juga saya terus terang dituduh bahwa kita ini tuduh bahwa Indonesia mendukung genocide. Padahal kalau kita lihat resolusi yang waktu itu cuma resolusi mengenai prosedural. Hanya mengatakan bahwa akan ada agenda ini atau tidak. Bukan bicara mengenai apakah setuju ada genosida yang harus diadres dengan R2P atau tidak. Nah, tapi memang harus dipahami juga dunia diplomasi multilateral ini kan tidak menarik ya. Artinya tidak banyak orang tertarik. Kalau memang mau belajar baru mau masuk ke dalam. Jadi bagaimana teknik pengambilan keputusan, bagaimana proses pengambilan keputusan di sidang multilateral, kemudian resolusi seperti apa, kemudian resolusi berapa, ini nggak semua orang tahu gitu. Jadi memang dari sisi kita sebetulnya ini merupakan juga salah satu tanda gitu ya bahwa kita memang harus lebih banyak lagi outreach kepada teman-teman, kepada para pemerhati gitu ya, yang pemerhati isu diplomasi multilateral untuk lebih membiasakan mereka mengenai bagaimana sih apa sih resolusi ini, resolusi apa yang prosedural, resolusi apa yang sifatnya substantif dan kemudian posisi kita dulu bagaimana ini memang harus lebih dijelaskan. Ya, tapi kita belajar banyak dari kasus kemarin ya yang kita dianggap adalah pendukung genocide dan dijadikan satu dalam shaming list ya. Shaming list countries. Padahal kalau kita banyak juga isu shaming list yang lain yang kita bisa buat juga sebetulnya. Padahal keputusan itu juga tidak diambil overnight ya Pak Exactly, ya. Dan juga dengan konsultasi dengan berbagai institusi dan lembaga terkait ya Pak ya. Dan memang resolusinya sendiri hanya resolusi bicara mengenai penambahan agenda atau tidak, dan waktu itu saya sudah jelaskan cukup panjang lebar. Tapi alhamdulillah memang akhirnya kita belajar banyak, kita harus outreach ya, dan memang informasi dan pengetahuan ini memang bukan hanya untuk Kemlu tapi untuk semua juga. Untuk semua. Karena sekarang masyarakat Indonesia juga sahabat Kemlu di rumah juga sudah semakin alert, sudah semakin sadar untuk ngikutin apapun perkembangan dunia ini Pak. Tak terkecuali jadi Mas Apung, apa yang diputuskan Indonesia. Exactly. Mas Apung, dulu kalau kita bicara di Dewan Keamanan PBB 10 tahun lalu aja nggak ada yang peduli. Tapi sekarang kita ngomong satu kata salah
di dalam ruang sidang PBB, ini besok udah muncul di sosmed, muncul di berita, karena semua orang sekarang memiliki kemampuan atau akses yang sama untuk bisa melihat apa yang dilakukan Untuk negara. mengakses informasi dengan perkembangan In real dunia time. digital. Ya, in real time. Gitu. Jadi kita harus lebih, kalau kita tidak prinsipal, kalau kita tidak melibatkan seluruh stakeholder, I think itu nggak akan ada yang namanya foreign policy yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Iya Pak Dirjen, kita kan barusan ngomongin tentang PBB ini. Padahal PBB itu hanya satu dari ratusan organisasi internasional di mana Indonesia menjadi member state ya Pak ya. Betul. Kalau tidak salah Indonesia ini tercatat menjadi anggota lebih dari 200 organisasi internasional. Betul. Apa sih Pak yang mendasari keanggotaan di banyak organisasi internasional tersebut? Dan ini yang pasti sahabat Kemlu ingin tahu nih, adakah peluang bagi sahabat Kemlu di rumah di sana untuk bisa bekerja di berbagai lembaga internasional tersebut, atau setidaknya magang deh Pak di lembaga internasional tersebut Pak? Mas Apung, dunia ini kan tidak ada super government-nya ya, nggak ada super government, jadi nggak ada pemerintahan dunia itu kan nggak ada. PBB ini kan bukan pemerintahan dunia, dia organisasi dunia di mana anggotanya banyak. Nah di dalam PBB memang ada Dewan Keamanan yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal dari sifat keputusannya yang harus dilakukan. Tapi there's no such thing as super government. Nah oleh karena itu dunia ini kemudian akan bagaimana dunia ini berinteraksi, ini akan ditentukan oleh justru organisasi-organisasi internasional yang ada. Organisasi internasional yang ada inilah yang kemudian akan menyatukan negara-negara untuk sama-sama berkolaborasi menyelesaikan suatu isu tertentu. Misalnya untuk perdagangan ada WTO. Itu artinya apa? Artinya itu platform kolaborasi di antara negara untuk bekerjasama untuk memajukan perdagangan. Ada WHO untuk memajukan kesehatan. Jadi sistem namanya sistem governance-nya dunia itu adalah melalui organisasi-organisasi internasional. Nah, oleh karena itulah kalau kita mau ikut menggovern, kalau kita ingin mengatur dunia, kita harus masuk organisasi internasional. That's the point gitu loh. Makanya kita akan selalu mengikuti organisasi-organisasi internasional yang tentunya kita berpandangan bahwa organisasi internasional ini akan mengatur kerjasama dunia dalam bidang-bidang tertentu. Kita betul, kita ada 200. Tapi namanya juga organisasi internasional, ada yang efektif, ada yang nggak efektif. Kan ya dari 200 ini mana sih yang benar-benar bermanfaat kita? Dulu jumlahnya banyak loh, hampir 200, 300. Nah kemudian kita melakukan review, setiap tahun kita lakukan review, jadi setiap tahun tuh ada timnya, kita lihat keanggotaan kita di mana saja yang masih relevan bagi kita. Karena kalau kita bicara jadi anggota organisasi internasional, kita bicara bayarnya juga Mas Apung. Oh, ada fee-nya juga ya Pak ya? Jadi kan ada kontribusi, kayak UN itu paling mahal ya. Saya pikir cuma masuk gym saja Pak yang pakai annual fee. Orang perumahan aja ada IPL ya Mas. Betul. Nah anggaran untuk bayar organisasi internasional itu sampai 1 triliun Mas. 1 triliun per tahun di 200 organisasi internasional tersebut. Exactly. Nah, jadi artinya tapi sepadan nggak Pak dengan kepentingan Indonesia di dalamnya? Sepadan menurut saya. Nah, ini tugas kita sebetulnya untuk melakukan tiap tahun pemilihan lagi, filtering lagi, organisasi mana yang memang benar-benar selama setahun ini bermanfaat bagi kita. Banyak memberikan ke kita. Dalam arti ya, organisasi bermanfaat itu apa? Kita pakai parameternya satu, bahwa kita bisa mendapat sesuatu dari organisasi itu. Apakah itu capacity building, apakah itu bahkan pendapatan dari organisasi itu. Misalnya ya, kalau mendapat UN, kita ngirim pasukan perdamaian internasional, pasukan perdamaian dunia di bawah PBB, itu kan dibayar kita. Alat-alat kita diperkenalkan, produksi kita dikenalkan, dan disewa oleh PBB. Disewa, itu revenue kan? Ada dampak ekonominya. Ada dampak ekonominya. Kemudian PBK kita menjadi external auditor. Oke. Nah, itu ada fee-nya. Oke. Ya, BPK kita bisa mendapat kemampuan untuk dan diakui untuk melakukan auditing kepada organisasi internasional, tapi di lain pihak ada fee yang dibayarkan untuk bisa masuk menjadi pendapatan negara kita. Itu satu. Nah, yang kedua mengenai berapa banyak warga negara Indonesia bisa bekerja di sana. Ini tadi pasti sama Mas Apung tadi bilang nih. Kita mulai lihat nih, kalau organisasi-organisasi internasional yang udah nggak berguna, jarang membawa sesuatu manfaat ke kita,
kurang berfaedah. kurang manfaat, faedah itu pakai gitu ya. Terus kemudian apa namanya, orang kita nggak ada banyak juga situ, itu udah tahun depan mungkin bisa kita pertimbangkan untuk Di-review. nggak perlu ikut Oke. lagi gitu. Jadi semacam itu ya kira-kira parameter-parameter yang kita gunakan untuk melihat. Jadi jangan sampai kita keluar duit hilang aja gitu, Sia-sia. sia-sia, tapi harus ada. Kira-kira gitu Mas Abung. Nah, gimana Pak cara sahabat Kemlu ini untuk bisa mencari informasi lah at least atau bekerja di berbagai organisasi internasional tersebut Pak? Nomor satu tuh rajin lihat website. Jadi memang pengetahuan mengenai organisasi internasional, hampir semua organisasi internasional tidak pernah melakukan rekrutmen secara fisik. Oke. That's even before pandemic. Sebelum pandemi pun Jadi udah online semua modelnya. sudah online. Nah memang kita dulu sempat, tapi ya berhenti gara-gara pandemi ya. Kita sempat jadi begini, kalau ada organisasi internasional seperti PBB, kita ajak ke Indonesia, bagian rekrutmennya, kemudian kita puterin tuh ke seluruh universitas-universitas. Ini lo lowongan, ini lo calon daftarnya. Jadi kayak tutorial sekaligus ngasih tahu ada lowongan apa di sana. Sampai jemput bola begitu ya Pak? Exactly. Tapi itu sebelum pandemi ya. Kita Oke. berarti gara-gara pandemi. Jadi udah mungkin 2 kali putaran. Tapi in any case, teman-teman Sobat Kemlu bisa lihat di website. Dan kita punya account Instagram dari Sesdijen Multilateral. Itu selalu menginformasikan lowongan-lowongan di organisasi internasional. Jadi please lihat teman-teman Sobat Kemlu, rajin-rajin lihat Instagramnya Sesdijen Kerjasama Multilateral atau DG Multilateral. Kita suka sampaikan secara berkala dari sana. Walaupun kalau rajin patroli sendiri dapat juga. Gitu. Oke, jadi sahabat Kemlu kalau ingin bekerja atau ingin informasi magang di organisasi internasional, selain memfollow sosial media Kementerian Luar Negeri, tapi juga follow juga turunan-turunannya tuh. Salah satunya adalah Instagram Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, kalau nggak salah di Instagram @setmulti kalau tidak salah. Ya, jadi jangan males-males nih, jangan cuman scroll yang asik-asik, tetapi juga yang informatif-informatif. Oke, itu tadi selama tahun 2021. Nah, bagaimana dengan tahun 2022 yang akan datang nih Pak Dirjen? Sahabat Kemlu juga sudah tahu nih kalau Indonesia baru saja mengambil tongkat estafet keketuaan di G20. Pasti banyak agenda-agenda Indonesia yang akan di-push through di G20 ini. Tapi apalagi Pak yang akan jadi PR Bapak nanti ini? Mas Apung, 2022 dan 2023 akan menjadi tahun yang sibuk untuk multilateral. G20 sendiri saja tadi Anda sampaikan 1 tahun. Dan itu akan melibatkan sekitar 150 meeting dalam 1 tahun. 150 meeting. Minimum. Paling tidak 150. Dan itu diselenggarakan di Indonesia Pak? Di Indonesia, dan itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi can you imagine mungkin bisa 2 hari sekali nanti ya. Bisa 2 hari sekali. Kan 1 tahun 365 hari. Kalau 150 setengah. Itu G20 aja. Nah selain G20 kita akan menjadi tuan rumah, jadi namanya Global Platform for Disaster Relief. Jadi ini adalah pertemuan global untuk bicara mengenai penanganan bencana. Jadi ini juga akan dihadiri oleh ribuan dari dari negara dunia, dan juga ada namanya World Conference on Minamata. Ya, COP Minamata. Jadi ada pertemuan ini mengenai lingkungan hidup, khususnya untuk masalah di laut ya. Merkuri. Jadi kan banyak kandungan merkuri di yang namanya mengalir ke laut yang biasa dipakai pada saat penambangan emas gitu ya. Nah, ini yang akan jadi tuan rumah selama tahun 2022. Tahun 2023 kita akan menjadi ketua ASEAN. Wow. Itu 1 tahun juga. Jadi dari 4 kegiatan ini saja, ini saya rasa ini betul-betul akan cukup menguras energi teman-teman baik di multilateral maupun di ASEAN maupun Kemlu secara keseluruhan, karena at the end, kegiatan kita yang 2 tahun ke depan ini dari sejak G20 ini merupakan kegiatan bangsa, bukan hanya kegiatan Kementerian Luar Negeri. Inilah kira-kira salah satunya, masih banyak yang kecil-kecil, tapi saya rasa yang kecil-kecil tingkat attendance-nya nggak terlalu luas, tapi ini yang perlu diketahui teman-teman sehingga
nanti bisa juga ikut memonitor, mengatur perkembangan, karena kapan lagi kita jadi ketua G20, paling pasti ketemu lagi baru 20 tahun lagi nih. Iya, jadi tahun yang seru nih Tahun buat yang seru. sahabat Kemlu. Untuk belajar Untuk semua. belajar semua. Semangat Pak, jangan lupa minum Ya. jamu empon-empon. Terakhir nih Pak Dirjen, apa pesan-pesan Pak Dirjen nih kepada adik-adik atau anak-anak Bapak sahabat Kemlu di rumah nih Pak? Mas Abung, jadi kita ini kan generasi yang outgoing ya, mungkin tinggal 3-4 tahun lagi. Tapi yang paling penting pesan saya pada sahabat-sahabat Kemlu, at the end, sahabat-sahabat Kemlu inilah yang nanti akan menjadi pimpinan-pimpinan negara kita dan bisa jadi pimpinan-pimpinan Kemlu. Jadi mohon bisa interest kepada isu diplomasi, politik luar negeri mohon tetap dapat dijaga, karena at the end mereka yang akan pegang, teman-teman ini akan pegang tongkat estafet. Siapa lagi kalau nggak teman-teman sahabat Kemlu ini yang punya minat untuk bisa bergerak di bidang diplomasi. Itu aja. Ini saya titipkan nanti kepada sobat-sobat Kemlu. Iya, terima kasih Pak Dirjen Febrian Rudyard yang sudah menjadi tamu podcast Kementerian Luar Negeri Deep Talk edisi kali ini. Saya terus ya Pak ya, PR Terima Bapak kasih, banyak Mas banget Abung. nih 2002-2003. Semangat terus Pak. Mas Abung nggak sehat ya? Iya, sekali lagi terima kasih Oke, Pak. terima kasih. Ya, sahabat Kemlu, pandemi COVID-19 telah memperlihatkan kepada dunia dan kepada kita semua bahwa semakin dibutuhkannya kerjasama multilateral, utamanya untuk membangun fair and inclusive global health governance dan juga untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda akibat pandemi ini. Saat inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk mendorong semangat multilateralisme untuk menghadapi musuh kita bersama, yaitu pandemi COVID-19. Dan podcast Deep Talk edisi kali ini akan saya akhiri dengan quote dari seorang politikus Jerman yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan juga Wakil Kanselir Jerman, yaitu Joschka Fischer, yang menyatakan bahwa there are differences in the world community, but we have a common interest in a strong multilateral system. Yang saya artikan bahwa memang terdapat perbedaan dalam tatanan masyarakat dunia, tapi kita semua memiliki kepentingan bersama dalam sistem multilateral yang kuat. Dan izinkan saya, Apung Purnowidodo, pamit undur diri beserta seluruh kru Deep Talk edisi kali ini. Dan satu pesan saya, jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini. Sampai bertemu kembali, bye-bye.